Gila gue pengen tanya, Le. Lu dari kecil atau lahir di Tangsel? Lahir di Tangsel. Dari kecil banget? Dari bayi di Tangsel. Hmm. Terus umur 4 bulan ke sana ke bapak. Bokap di mana? Bokap di Jerman. Oh, lu pernah ke Jerman berarti? Ya, Berarti lu salah satu orang udah punya paspor? udah. Wih, keren. Bikin apa gimana lu? Calo? Bikin ya? Resmi berarti. Umur 4 bulan lu. Ya, masuk ke podcast kehidupan episode pertama bersama Angga Klewang. Woi. Bukan bang, Apaan? Selewang. Selewang. Itu Angga Selewang tuh nama asli. Yang asli Erlangga Selewang. Erlangga Selewang. Selewang tuh apa? Marga. Emang lu dari apa? Dari suku mana? Bapak Selewang, Angga belakangnya jadi sama Angga sama kakak Selewang juga belakangnya. Oh, nama bokap lu berarti belakangnya Selewang juga. Iya. Emang bokap orang mana? Orang Tanjung Pinang, Riau. Oh, Tanjung Pinang Riau. Tanjung Pinang Riau. Lu berarti lahir di Tangsel. di Jakarta. Tangsel. Lalu bocah Tangsel ya. Nah, Yang biasa dengan onar-onar keributan itu. yoi. Tapi lu pelaku, Enggak. penonton. Penonton. Angga Selewang. Lu dapat sebutan atau panggilan nama Gele itu di mana? Di keluarga KKB. Keluarga kakak. Buat teman-teman semua yang belum tahu Angga itu siapa, Angga tuh awalnya itu followers ya. Ya. Followers gua, Sukun, berikut teman-teman yang lain gitu ya dulu ya, awal-awal. Nah, Angga itu bisa masuk ke KKB karena bocahnya so asik gitu. So asik karena nge-DM terus gitu. Pas KKB buat acara ke puncak ya. Lu first time ketemu anak KKB itu ya? Iya, sama tuh. Iya ke puncak ya. Ya, sama. Ke puncak terus dia nge-DM gue. DM siapa sih? DM gue ya yang pengen ikut ya. Iya. Bang, kan jadi itu KKB open 10 orang luar gitu kan, di luar KKB. Jadi tuh Angga ini atau Gele ini nge-DM gitu. Jadi nge-DM-nya kayak, "Bang, boleh ikut nggak?" gitu ya. Iya. Ya, boleh, masih ada, kuotanya masih tersisa berapa gitu kan, selain temennya Bang Tompel tuh. Bener, akhirnya gue kira kan selama ini kan followers atau teman-teman sosial media tuh cuman sekedar ngomong doang gitu, nggak ada buktinya gitu. Iya. Nah, si Angga ini datang ternyata. Datang sendiri lu ya. Sendiri. Naik beat warna biru ya. Biru. Itu aja. Yang ketika dinaikin 2 orang tuh beatnya nggak naik ya. Akhirnya bawa satu orang. Iya, akhirnya yang bawa temen kita dulu ya. Oke, itu ya. Lu kenapa pengen ikut di event KKB tuh kenapa? Apa yang lu lihat sampai lu pengen ikut gitu? Pengen aja gitu coba ngumpul Sama orang luar Iya. gitu. Oh, yang lu lihat tuh KKB kayak gimana? Asik, terus nggak mandang bocil, terus follower gitu-gitulah. Oh, itu lu tahu mungkin dari live anak-anak gitu lah Iya. ya. Dan first time lu ke base camp KKB itu kapan? Nggak lama dari yang acara villa itu. Oh, berarti first time ketemu anak-anak di villa, Di villa. first time ke base camp itu abis dari villa. Iya, Itu lu berdua berdua. sama Berempat. Oh, langsung berempat lu Berempat. sama teman-teman rumah lu Iya, itu. teman-temannya. Sama si Dodi yang so asik itu. Iya. Terus sama yang 2 lagi gue tahu tuh. Iya. Dan akhirnya Gele bertahan di KKB. Respect dan sangat amat respect ketika anak-anak KKB itu sangat respect sama orang yang emang nggak kenal jarak buat silaturahmi, buat memperpanjang pertemanan, memperluas pertemanan. Itu anak-anak KKB sangat respect gitu. Dan sebelum kita lanjut lagi, kita podcast ini disponsorin nih lah ya, sama minuman andalan kita. Parah ini. Ini minuman namanya Limun Jadul ya. Ini minuman bersoda cuman non alkohol. Varian rasanya banyak banget. Jadi nggak mabuk ya. Enggak lah, kita kan anti mabok bos. Anak-anak KKB itu nggak ada yang mabok. Gitu, buat lu semua yang pengen minuman kayak gini langsung aja ordernya di @limunjadul gitu. Segar banget bang. Parah ya? Parah. Oke, lanjut nih. Gue enakan manggil Gele atau Angga nih? Gile emang. Gele ya, karena lu udah nyaman sama nama itu ya. Iya. Itu dinamain pas kata lu first time ikut ke villa ya. Iya. Awal tuh Gele yang ikut ke villa anak-anak tuh bocahnya diem banget. Ketika diajak ngobrol,
Udah sini siapa sih namanya, kan belum kenal gitu kan. Nyengir doang. Nyengir doang. Emang lu begitu? Iya bang, gitu. Adaptasi lu tuh kayak begitu. Tapi lu ngerasa bete nggak sih ketika begitu? Enggak, bisa aja gitu. Berarti emang lu orangnya begitu ya? Iya. Ketika ada keramaian lu ngikut, Hmm. senyum doang. Iya. Ditanya apa lu tetap senyum, nggak ada jawaban gitu. Itu beradaptasi sih. Oh, beradaptasinya kayak Iya. gitu lu. Nah. Enggak, gua kira tuh awal-awal lu begitu tuh kirain wah ini bocah bete kali ngikut anak-anak gitu. Padahal anak-anak yang lain fun-fun aja gitu, happy-happy aja. Tapi lu ngerasa happy di situ. Happy. Kalau nggak happy lu nggak mungkin ikut yang kedua kalinya ya. Iya. Males juga kalau kayak gitu mah. Iya benar. Lah itu awal lu ke KKB ya. Yang lu tahu siapa aja orangnya? Tahu. Mm-mm. Mari, Terus Sukun. Udah. Oh, berarti lu dari ibarat kata dari subscriber LAD lah ya. Dari LAD. Oh, bukan dari Rahmat. Bukan. Oh, berarti sebelum nonton LAD lu nggak pernah nonton? Pernah, cuma nggak tertarik. Oh, tertariknya kenapa di LAD? Nah, kayaknya seru aja gitu. Serunya? Seru ngeliatin Bang Hari, Bang Sukun. Lah kan Sukun kan orangnya cuek. Ya itu setelah kenal, tahu cuek. Hmm. Kalau nonton YouTube mah kelihatannya Asik. biasa aja. Oh, gitu. Tertarik ya akhirnya nongkrong bareng gitu. Nah, akhirnya lu mencapai di mana lu sekarang ada di dalam keluarga KKB. Iya, di keluarga ini. Respect. Keren banget emang Gele ini. Gele, gue pengen tanya, Le. Lu dari kecil atau lahir di Tangsel? Lahir di Tangsel, Dari kecil banget. dari bayi di Tangsel, Hmm. terus umur 4 bulan ke sana ke bapak. Bokap di mana, Bang? Bokap di Jerman. Oh, lu pernah ke Jerman berarti? Ya, Berarti lu salah satu orang udah punya paspor. udah. Wih, keren. Bikin apa gimana lu? Calo? Bikin ya? Resmi berarti. Umur 4 bulan lu ke Jerman. Ya, Berapa lama di Jerman? sampai 3,5 tahun balik ke Indonesia. Dari 4 bulan sampai 3,5 tahun di Jerman. Nah, Bisa bahasa Jerman kah? enggak. Dulu waktu pindah ngomongnya bahasa Inggris mulu tuh. Buset. Di Indo? Ya, Wih deh. Anjing baru tahu gua. Apa sekarang bisa kan ngomong bahasa Inggris? kagak. Kenapa kok nggak bisa gitu? Udah biasa bahasa Indonesia soalnya. Terus bahasa Inggrisnya kayak nggak dilatih lagi jadinya. Oh, lu lupain gitu aja. Iya. Tapi sayang tahu ketika lu udah bisa bahasa Inggris dari kecil tuh. Ya, Seharusnya lu gede udah bisa kayak Gempi gitu kan? karena lawan Because gitu-gitu. lawan ngomongnya kan Oh iya. Indonesia. Jadi kayak gitu. Lalu pas kata ke Jerman di umur 4 bulan itu sama siapa? Sekeluarga? Sama ibu sama tante, Kakak lu? kakak udah di sana ya. Oh, di Jerman duluan Iya. sama bokap. Kakak duluan, kalau kakak lahir di sana. Di Jerman? Iya. Lu berarti orang-orang sama ini ya, Van Persie lu ya. Jangan-jangan dokternya Van Persie tuh. Enggak, Bang. Dokternya kan orang Tangsel. Empak lo. Oh, empok. Ah. Lu nanya lu mah pernah bidan lu. Kagak ada dokter-dokter lu. Bukan, dukun. Dukun beranak ya. Oh, di Jerman sempet juga ya. Berarti 3 tahun lama juga. Ada tuh bang, foto masih di Jerman. Wih, dia keras. Salju gitu. Iya. Iya. Lu berarti salah satu orang Indo yang pernah ngerasain salju. Iya. Megang pernah. Megang, mainin gitu. Dia masih bocil. Ya tapi seenggaknya orang Indonesia juga bisa ngerasain salju tanpa harus ke Jerman. Iya. Es batu lu serut, nah. Sama kan? Salah. Ya kayak bilang kayak es batu serut tuh sih. Iya dong. Esrut SD itu. Iya. Mirip lah. Nah begitu lah ya, kurang lebih lah ya. Kurang lebih. Cuman kalau di Jerman itu saljunya emang nggak bisa dimakan kan. Iya. Kalau di sini mah apa be bisa, Iya. tenang. Hujan batu dari Bogor kita serut bisa tuh diminum. Iya. Oh berarti lu di Jerman sama juga. Berarti nggak sampai sekolah ya? Enggak. Di Jerman 3,5 tahun. Kenapa lu tuh pas kata di umur 3,5 tahun balik ke Indonesia? Karena nyokap sakit. Oh nyokap sakit akhirnya dibawa ke Indo. Iya. Tapi lu ngerasanya di Jerman tuh lu betah atau enggak? Gak betah aja bang. Betah-betah aja ya. Di sana ada rumah. Ada. Oh, baik banget duit tuh bapak lu ya. Enggak bang.
Emang dulu bokap kerja apa sih? Kerja di bagian kapal kalau nggak salah. Kapal. Iya, Salah satu anak yang tidak tahu pekerjaan bapaknya cuma dia, anjing. karena kurang dekat kan bang ya. Oh, jarak lah ya. Jarang, jauh. Itu emang dari pertama kali lu lahir bokap udah di Jerman, kerja di Jerman gitu ya? Iya udah. Dan lu lahir di Jerman. Iya, Lu berapa bersaudara? 2 doang. Empok lu sama lu doang? Iya. Lu anak terakhir berarti? Nah, Oh, berarti lu minta apa-apa enak ya? enggak juga bang. Oh, enggak juga? Enggak juga. Serius? Serius. Lu anak terakhir yang dilahirkan ketika minta apa aja belum tentu terwujud. Belum tentu. Tapi ada beberapa yang terwujud. Beberapa. Ada. Ada. Itu juga ya minta-mintanya bocah biasa lah, enggak yang megah-megah gimana gitu. Oh, bukan kayak orang-orang zaman sekarang. Enggak. Yang minta Vespa Meti, Iya. yang minta Aero, Minta iPhone. minta iPhone, yang Enggak. minta KLE. Iya, Enggak. Enggak. Oh, lu minta cuma sebatas wajar sebagai anak aja. Iya. Oh, keren. Dan lu sempet gua jadi tuh Angga Gele ini sempet cerita ke gua kalau masa kecilnya tuh lu pernah dibully ya? Iya, Bang. Dibully abis-abisan tuh. Habis parah. Di itu ketika lu dibully pas kapan? Pas SD sih, SD. SD lu dibully parah tuh, hancur lu. Dibully, enggak ditemenin sama sekelas nih, didiemin. Wah, Ya, itu pernah lah. anjing. Terus lu menyikapi mereka gimana, Le? Ya gue diem aja bang di meja, diem begini. Nah masih bocah kan, ya diem lah. Emang pembulian yang dilakuin sama teman-teman tuh kayak gimana gitu? Ngatain kah? Ya ngatain lah. Ngata-ngatain gitu. Fisik, ngatain fisik. Oh, ngatain fisik Iya. lu. Terus lu tanggepinnya diem Diem sampai lulus SD. sampai lulus SD. Wah, mental lu kuat juga berarti. Karena anak zaman sekarang, SD sekarang tuh ketika diledekin nama bapaknya juga udah nggak mau sekolah Iya. gitu. Langsung Langsung keluar. gitu keluar ya. dan nggak mau sekolah di situ gitu. Iya. Maksudnya kayak temennya nggak enak-enak. Nah, langsung Temennya pindah. langsung, iya. Sempat bang, ada pikiran kayak gitu, pengen pindah. Cuma sayang lah, udah tahan sabar aja. Guru nggak ada yang tahu bahwasannya lu dibully. Guru nggak ada yang tahu. Sama sekali nggak ada yang tahu. Nggak ada yang 6 tahu. tahun lu di SD. Iya. Ya kalau lagi ada guru mah ya kayak main biasa, cuma gue lebih diem aja di meja. Diem. Tapi lu di SD itu ketika lu 6 tahun di SD dan masa-masa dibully itu lu punya teman deket kah? Di SD ya, di SD ketika lu dibully itu. Nggak ada. Udah lu solo midline aja gitu. Iya. Jajan ke kantin sendiri, kemana-mana sendiri gitu. Iya. Mulai Anjing. 6 tahun baru tuh kayak ya ada lah dikit-dikit beberapa orang. SD tuh, Iya, kelas SD, 6 lah ya. kelas 6. Ada tuh teman-teman yang emang mau temenan sama lu. Iya. Mereka nggak mau temenan sama lu karena fisik. Iya. Emang fisik lu kenapa? Ya lihat aja sendiri gini. Lah, apa nggak ada yang cacat? Ada bang, dulu masih kecil. Nih gigi gue ini maju banget bang. Oh, perkara itu doang. Iya, bukan itu doang, sampai dibully fisik. Anjing. Pembulian teman-teman lu yang lu inget sampai sekarang tuh apa? Ya cuma itu doang, ngata-ngatain gitu itu doang. Ngata-ngatain fisik. Nah, Gigi lu tuh tanggus segala iya. macem gitu. Nah, Anjing ya anak sekarang ya. Fisik dibuat gitu ya. Tapi lu sekuat tenaga, lu sekuat hati lu tuh tetap. buat tenaga tetap gue gak ada rasa dendam gitu, enggak. Cuma ya sabar aja lah, ikhlas. Dan ketika lu beranjak ke SD, itu SD ya? SD. SD itu lu full pembulian tuh dari kelas 1 sampai Oh. kelas 6. Anjing. Terus pas lu SMP gimana? SMP Masih dibully? udah mulai karena udah beda orang bang kan. Teman baru? Iya teman baru. Dan- Terus lu ngerasa di SMP tuh kayak orang-orang udah bisa nerima gue nih gitu nggak? iya. Oh udah di fase itu? Mulai. Udah nggak ada yang mandang fisik ya? Untuk Nah, berteman cuma- gitu? Mungkin beberapa ada karena gua SD ya udah biasa lah ya. Jadi ya gua nganggep ya Bercanda doang kali ya? Iya, Tapi untuk masalah pertemanan di SMP enak. lebih baik dari Lebih yang baik, SD dong? Lebih baik. Wah kacau ya. Berarti lu ngerasa puas banget tuh berteman di SMP. Puas banget. Dan lu punya teman dekat di SMP? Enggak juga. Tapi teman-teman lu pada Iya, berteman secara kayak baik lah ya? teman dekat sendiri gitu. Enggak, cuma ya rame-rame lah bareng-bareng. Tapi lu lebih berasa punya teman tuh di SMP. Iya. Anjing lu 6 tahun di dalam pembulian, kuat lu. Lu nggak ngadu? Enggak. Kayak nyokap bokap lu nggak ngadu? Enggak pernah.
Sama sekali. Anak zaman sekarang udah ngadu itu. Iya. Gak mau, gak betah sekolah di sana, diledekin terus. Mentalnya lemah, Pak. Anjay. Keras. Bener, gue setuju. Anak-anak zaman sekarang mentalnya lemah. Karena apa? Karena ketika mereka minta sesuatu nggak diturutin, pasti ngamuk. Iya. Pasti marah-marah. Pasti ngelawan orang tuanya. Iya. Lu begitu? Alhamdulillah, Pak. Keren lu berarti. Respect gila. Kacau. 6 tahun bertahan dalam pembulian lu ya. Iya. Dan SMP, ada nggak sih ketika lu SMP, teman-teman SD lu satu SMP sama lu? Ada cuma cewek, Bang. Ada cuman cewek, Itu nggak ada yang cowok. Enggak, itu juga beda kelas, jadi kayak nggak terlalu dekat. Ya Oh. udah, setelah kenal muka lewat doang. Oh, say hey doang paling Iya, ya. Dan untuk temen-temen yang lu masih inget kah temen-temen lu SD yang sering ngebully lu sampai sekarang? Masih. Masih. Hampir Hampir sekelas lah ya. ya. Tuh, yang cowok-cowoknya kan pada Pasti di SD tuh jagoannya namanya pentolan 1 gitu ya. Pentolan 2, pentolan 3 gitu ya. Yang biasanya tuh kalau zaman SD tuh pentolan 1 yang tali gesper tuh dileweng-lewengin tuh lu. Nggak dimasukin, biasa ngawer-ngawer gitu. Oh, itu pentolan 1 tuh biasanya tuh. Emang anjing. Pentolan 2-nya topinya ditekuk sampai begini nih. Yo ya, bener aja. Keras. Kacau. Pentolan 3 yang biasanya cuma emang tetap tengil ya. Gara-gara dia di backing sama pentolan 2 sama satunya. Oke. Anjing, dia sampai nggak kena bully. Enggak. Dia SMP ngerasa bercanda doang berarti ya, gitu. Gua nganggapnya bercanda doang. Mungkin ya itu orang membuli gua tapi gua cuma gua anggap bercanda udah. Jadi sampai sekarang ya orang pada ngebully gua, cuma gua ya bercanda bagi gua. Karena lu udah bisa damai sama diri lu sendiri ya. 6 tahun lama gitu. Apalagi kan lu proses di SD itu kan proses kayak pendekatan lu sama teman-teman lu, ngetahuin satu sama lain karakternya kayak gimana gitu kan. Kalau misalkan ada hal yang nggak baik lu kayak gimana, itu SD tuh. Tapi lu udah ngerasain bulian kayak gitu ya. Wah, kacau. Nyokap lu nggak tahu, bokap lu juga nggak tahu. Ya, nyokap gua sakit. Oh, pas SD udah sakit itu. Udah dari gua umur 4 tahun udah sakit. Sampai ya sekarang Masih sakit apa sih? Sakit stroke. Ya. Yang tangan kanannya begini nih, mati sampai ke sini. Udah mati. Tapi ngomong lancar? Enggak. Ngomong ya yang ngerti aja orang rumah doang yang ngerti mah. Tapi terapi jalan? Dulu sempat terapi cuma nyokap juga rada malas Bang, jadi gitu. Ya sampai sekarang. Malas untuk sembuh mungkin atau malas untuk gerak segala macam gitu ya. Gua sering dikasih tahu kan, terapi. Cuma ya gitu, nyokap malas. Yang kita doakan semoga nyokap kita cepat sembuh lah ya. Dan satu hal yang lu inget dari pembulian itu apa? Pasti lu ketika lu 6 tahun itu lama banget anjing dalam pembulian. Kalau gue pribadi ada tuh temen gue ngebully gue, dan gue masih ingat sampai sekarang kata-katanya, orangnya siapa tuh pasti gue ingat. Kalau itu ingat orangnya, kata-katanya yang ngatain fisik yang tadi itu. Yang bener-bener lu nggak bisa lupain kata-kata temen lu yang ngebully lu tuh apa? Ya ngatain tentang fisik gua, lu ya gitu ongkos gitu-gitulah. Cuma lu parah lah gua, nggak dia doang, rame-rame. Buat ngebully lu doang? Iya. Anjir. Lu nanggepinnya biasa aja, senyum gitu. Iya. Wah, kacau. Tapi lu bisa berdamai sama diri lu sendiri tuh mulai kapan gitu? Ya mulai SMP itu. Oh, udah bisa damai gitu. Iya. Ya? Udah bisa terima akan fisik lu segala macam. Iya. Tapi lu pernah ngeluh gak sih, Lek? Dengan fisik lu kayak begitu? Ngeluh mah ada Bang, kenapa ya kan gitu. Cuma ya mau gimana lagi. Tapi tetap ada bersyukur ya lu ya? Wah, Bersyukur. kacau. Keren sih lu. Tapi itu yang ngebuat tuh sampai mental lu tuh kuat sampai sekarang ya. Iya. Kacau. Buat temen-temennya Gele, lu lihat nanti Gele 2 tahun ke depan ya bakal jadi apa. Amin. Oke. Terbaik Gele sih. Lu nggak tahu sekarang dia pengen jadi aktor. Doain aja dia main film lebar ya. Kacau. Amin. Nah, lu kalau SD, SMP gitu bokap di Jerman, lu kok kurang rasa kasih sayang nggak sih dari bokap? Ya mungkin itu bisa.
nggak mungkin nggak bisa, maksudnya lu ngerasa kayak kekurangan kekurangan kasih sayang dari bokap. jarak ya kan, jauh. Cuma biasanya video call doang tuh rumah. Dari kecil itu. Enggak, dulu mah cuma telepon Oh iya, telepon telepon. rumah. Terus sekarang ada Android ya kan, Hmm. udah bisa video callan. Nah itu untungnya lu nggak lupa muka bokap lu anjing. Iya Bang. Coba kalau sampai lupa, lalu siapa anjing? Ini bapak, lah gue anggap pak, oh iya lupa, bapak lu yang lupa sama lu. Tapi sampai sekarang lu nanggepinnya gimana? Ketika lu masih kekurangan kasih sayang orang tua lu, bukan orang tua lu ya, lebih ke bokap lah. Nanggepinnya gimana sih? Buat nyembuhin rasa kasih sayang lu sama bokap lu tuh kayak gimana? Ngelakuin hal apa? Ya gua nge-support bokap gua aja lah yang di sana gitu, udah seneng. Ketika lu kangen lu ngelakuin hal apa sih sama Ya, bokap lu? itu paling video call gitu. Kan di sana juga dia nafkahin yang di sini, nyokap gua biayain sekolah. Tetap bertanggung jawab ya Iya. meskipun jauh ya. Nah, Tapi lu kangen sama bokap lu cuman bisa video callan. Bokap lu balik tuh ke Indo pernah nggak? nah cuma ya nggak tentu Bang. Nggak tentu ya. Kayak 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, 2 tahun sekali, itu nggak tentu. Sekalinya tuh sehari kah, seminggu? Sebulan biasanya sih, sebulan 2 bulan tuh paling lama. Paling lama 2 bulan di Iya, Indo. nah, Dan itu buat keluarga, full buat keluarga atau emang dia? full keluarga di Oh, rumah. oke. 3 tahun lu cuma bisa ketemu bokap lu sebulan atau 2 bulan. Iya. Wow. Tapi lu nggak ada kepengenan buat nyusulin bokap lu nih di usia sekarang? Sering Bang diajak gitu, Sama? disuruh kesana sama bokap. Ajak gua nggak ya? Tapi pas disuruh kesana kan bokap sendiri. Nah, Angga kan nggak bisa ngomong ini ya, bahasa Inggris. Lah. Bahasa Jerman beda di sana, bahasa Jerman. Lah bokap lu nggak bisa ngomong Indonesia? Enggak, bisa. Cuma kan bokap kerjanya itu ini kan dari pagi sampai malam. Jadi Angga ngapain juga di sana? Nah makanya lu ajak gua biar kita bisa ngobrol nih. Dan temennya. Wih kacau. Itu ngapa ya? Gua mah ada sekarang. Bahasa taktik. Lah emang gimana? Main salju ya. Wih kacau banget. Ntar salju dari Jerman gua bawa ke Indo. Gua jual-jualin. Kan air. Jual es serut. Kita bikin video di Jerman lagi masukin tuh salju ke plastik. Kita packing. Nah, kalau di Indo jadi air, ini salju, Bang. Demi Allah ada videonya gitu. Tapi ini temen cair aja Bang. Iya, gitu. Coba lu taruh freezer jadi salju lagi. Salju lagi. Gitu. Bisa kali ya? Bisa lah. Coba lu shit dah. Yang namanya Jerman gitu. Tapi ada rumah di sana kan? Ada. Ninggalin bokap doang sendiri. Iya. Tapi bokap ngehubungin keluarga tuh sering apa enggak? Sering sih setiap hari. Oh, setiap hari pasti ngehubungin. Iya, gitu. Pasti video call. Pasti video call. Cuma ya jam sekolah, jam 10 gitu. Oh ya karena kan jamnya beda ya. Iya. Di sini jam 10 pagi, di sono jam ya sekitar jam 10:05 kali ya. Kagak lah, bedanya 6 jam. Oh, beda 6 jam soto juga kali ya. Sama. Beda 6 jam ya. Gue kira Bandung kali ya. Cerang. Sorry. Gue kira Jerman ya kan. Ya soalnya kan gue sekolah di Jerman ya. Emang dari mana? Beda dong. Jenderal Sudirman. Ya kali bokap lu di situ juga kan gak ada yang tahu. Iya, Bang. Oh, video call nyari kabar keluarga tuh setiap hari. Iya. Tapi emang lu jarang ya. Jarang. Mungkin Jarang. lebih nanya ke keluarga aja gitu ya. Perwakilan dari keluarga ya. Nah, nyokap sih yang sering. Walaupun ya gitu, bapaknya nanya ngapain, cuma sekedar ini doang sih, nggak lama-lama. Tapi termasuk bokap lu termasuk orang yang hebat sih. Dan situasi dan kondisi apapun tetap nanyain kabar, itu keren banget sih gitu. Dan lu sama empok lu akrab gak sih? Akrab mah nggak terlalu Bang. Lu sama empok lu beda berapa tahun? Iya, dia baru lulus kuliah, terus kuliah. 9 berapa berarti? Kayak 98 ya. 98. Iya. Lu? 2004. Wah. Set. Wah, Berapa? ya? 6 tahun. Hmm. Waduh. Tapi nggak jauh-jauh banget tuh. Iya, 6 tahun mah. nggak jauh banget. Tapi lu berani nggak megang kupingnya dia? Enggak. Nggak berani. Empok lu galak emang? Nah, karena kan juga pas itu pas habis lulus SMA dia kuliahnya kan di luar kota, jadi itu Di luar kota. ya
Di mana emang di lulusan mana? Semarang, kampus Undip. Wih, keren. Universitas di Penegoro. Iya. Negeri. Iya. Wah, gokil. Dia negeri, lu kenapa kagak anjing? Nah itu tuh sering banget gue dibanding-bandingin bang. Sama di keluarga. Iya. Hmm. Kakak lu bisa begini masa lu gimana? Nah, tinggal lu bilang, emang gua nggak bisa kayak kakak gua, tapi gua bisa yang kakak gua nggak bisa gitu. Beda jalur. Beda jauh. Karena skill seorang anak itu bukan diukur dari pendidikan, skillnya. Lu bisa main bola, empok lu belum tentu bisa main Nggak bola. bisa. Empok lu pintar di akuntansi atau hitung-hitungan, belum tentu empok lu jago acting kayak lu. Iya. Jadi lu nggak usah ada rasa insecure, ngerasa kayak kenapa gue harus dibeda-bedain gitu. Ya emang beda. Iya emang gitu. beda. Malah kalau gue lagi beda-bedain dia emang beda. Gue sering gitu bang. Terus katanya gimana? Ya gue di sih bang dengerin. Katanya lu jawab kayak gue beda gimana? Sesekali gitu misal udah diem dengerin. Ya emang beda. Emang ya bukan anggap bukan kayak gitu. Jalurnya aja ya, jalannya yang beda. Iya. Tapi lu sayang kan sama lu. Sayang. Coba kecup nih balik dari sini kecup keningnya. Udah tidur bang. Tidur. Lu manggil kakak lu tuh apa kakak? Kakak. Kakak, Kakak. bukan sister. Kan dari Jerman bro. Inggris dikit, aku nggak bisa Inggris gitu kan? Bisa. Oh, bisa bahasa Inggris. Iya. Tapi lu sampai sekarang nih, lu sekarang yang bikin lu bersyukur untuk ngejalanin hidup lu tuh apa, Le? Sedangkan kalau misalnya kita flashback kilas balik cerita lu tuh kan penuh pembulian, penuh perbandingan. Itu hal apa sih yang bikin lu bersyukur sampai lu sekarang nih masih hidup gitu? Mungkin gue bersyukur ya teman-teman yang setelah fase pembulian itu bang, tuh gue bersyukur banget punya teman-teman banyak ya kan. Yang bisa nerima lu apa Iya, adanya gitu. Cuman itu ya sebenarnya simple ya, Le. Iya. Tapi orang-orang yang bully lu belum tahu nih lo yang sekarang. Iya. Udah tahu belum orang-orang yang bully lu? Belum. Lu sekarang tuh kayak gimana? Belum. Belum tahu. Di sosial media nggak temenan. Beberapa, nggak semuanya. Tapi ketika lu udah jadi yang sekarang atau lu bisa berkembang lebih baik dari yang dulu, mereka ngomong apa? Adakah yang mereka nge-DM lu Iya, atau cuma ngechat lu? yang ngajak main paling ayolah dulu kita main di pinggir kali gitu bang. Oh. Terus ngajak main, ayo ngopi lah ini. Begitu. Iya. Itu yang sering ngebully lu juga. Iya. Sekarang ngajakin lu main, Iya, ngajakin ngopi. ngajakin ngopi. Iya. Berarti salah satu cara untuk ngebantai pembulian atau orang yang pernah ngebully lu tuh cuma satu, pembuktian. Iya. Bener kan? Ketika lu udah buktiin sesuatu yang lebih baik dari dulu, mereka yang ngejar lu buat ngajakin lu ngopi, Mereka ngajakin lagi. buat Ngajakin lu lagi. iya, buat ngajakin lu nongkrong di pinggir kali gitu kan. Udah, menurut gue sekarang teman-teman yang dahulu nggak harus lu benci. Enggak, gua emang enggak kayak gitu kan. Tapi harus lu inget Iya. bahwasannya seseorang tuh ketika ada di titik rendah atau ada kekurangannya bisa ngelebihin lu gitu. Di balik kekurangan ada kelebihan Itu kacau. Ngomong kayak gitu dari Jerman tuh. Dari situ langsung. Tangsel. Dan lu planning lu ke depannya tuh apa, Le? Jadi lebih baik, berguna lah, itu aja lah, simpel. Lebih baik dari sebelumnya dan berguna buat orang banyak Orang gitu. banyak, iya. Ada cita-cita nggak sih lu sebenarnya? Biasanya ya anak kecil tuh dulu pengen jadi. Biasanya anak bocil tuh kalau ditanyain cita-cita pasti jawabnya polisi, tentara, dokter, pilot, nggak jauh-jauh tuh dari itu. Padahal dulu juga gua kayak gitu bang. Nah sekarang cita-cita gua jadi orang sukses. sukses banyak. Iya. Kategori sukses tuh yang kayak apa? Iya. Sukses banyak duit kah? Sukses dalam segala hal itu ya sukses. Nggak ada yang spesifik. Misalkan gue pengen jadi pilot nih, gue pengen jadi ini nih gitu. Nah itu ngalir aja bang, gua suksesnya jadi apa ntar. Tapi nggak ada yang lebih kayak dominan kayak gue pengen jadi ini nih bang. Gua Nggak. pengen banget, yang gua pengen banget gitu gimana? Lu jalan aja nih ya. Jalan aja. Apapun yang lu jalanin gitu, yang penting halal gitu. Iya. Nah, titik terendah lu tuh apa? Selama lu hidup sampai sekarang. Ya itulah yang dibully itu tadi, itu gua merasa rendah banget kayak gue bukan orang aja gitu, dibully mulu. Padahal tuh lu sama ya, manusia juga. Iya.
itu titik terendah lu ya. Dan lu ngadepin itu dengan senyuman, sabar gitu. Wah, Keras. gokil sih. Dan yang perlu lu tahu bahwasannya orang yang sering dibully bakal lebih baik dari orang yang pernah ngebully lu. Itu udah pasti lah, udah hukum alam. Karena orang yang sering ngebully itu tandanya dia sirik, nggak bisa lebih dari kita. Makanya dia ngebully supaya apa? Supaya kita jatuh, supaya kita nggak bisa ngelebihin dia gitu. Tapi sekarang terbukti dong, Bukti. lu bisa kesana sini, lu bisa dikenal sama orang di sini sini, syuting ada yang mintain foto, Itu itu pembuktian. pembuktian bener kan? Keren. Tapi bokap lu tahu kegiatan lu sekarang? Enggak bang. Belum tahu atau nggak tahu? Belum tahu. Belum tahu. Tapi keluarga yang di rumah Tahu semua. tahu semua. Dan tanggapan mereka ketika lu berkegiatan atau produktif kayak sekarang tuh apa? Ya support aja lah selagi hal positif ya. Disupport terus hati-hati kalau izin ya kan. Tapi lu setiap kesini atau syuting di KKB tuh pasti izin? Pasti izin bang. Pamit. Tanggapan orang rumah ketika lu pertama kali Pertama ya gitu ngapain masih kayak masih ketemu nongkrong gitu. Kan kalau sekarang udah ada video YouTube nih, kasih tahu video itu wah iya. YouTube nih. Tapi ada berarti keluarga lu secara nggak langsung ada hal kebanggaan sendiri yang lu kasih ke mereka gitu ya, karena lu udah bisa segala macam. Itu mereka nonton kah? Tanggapan mereka apa? Bisa ngeliat kayak nggak nyangka kayak ih adek gua kok bisa kayak gini gitu nggak sih? Enggak, kalau kakak gua ada yang gua begini mah enggak, kakak gua jarang ngomong bang. Kalau keluarga ya itulah ya gitu aja ngomong, nge-support aja, Nge-support, terusin segala macam gitu. ya jangan lupain belajarnya, sekolahnya jangan lupain. Iya, pendidikan nomor 1 tetap. Ya. Pun kalau andai kata gua ada kuliah gua dulu yang gua beresin baru ke ya kita mah ngomongin nganggur aja ya, biar kita diremehin orang aja gitu. Biar orang taunya kita nganggur. Padahal kita kalau minum kan sponsor, makan sponsor segala macam. Baju itu kan. Weh. Oh, brand ambassador Camp Javas itu ya, Mas? Enggak itu dikasih bang. tapi lu ngerasa apa sih, Le? Perbedaan dulu nih sebelum lu masuk KKB dan sekarang lu udah masuk KKB, perbedaannya tuh kayak gimana? Perbedaannya banyak lah bang. Apa? Yang lu rasain ya, yang relate bener-bener lu rasain gitu di kehidupan lu. Ya itu teman tambah banyak ya kan, jadi lebih banyak yang care. Terus Di lingkungan rumah juga. sekarang udah pada tahu lu gitu. Oh ya lu main di ini, lu main di ini ya gitu. Tapi temen-temen berarti temen-temen lu sekarang lebih nganggep lu ada di lingkungan mereka ya. Karena lu lebih baik dari mereka gitu. Jangan takut, Le. Mereka kerja di mana ya selama. Rezeki kan udah yang ada ngatur gitu kan. Tapi lu mau nih terjun lebih dalam ke dunia beginian? Mau banget bang. Mau banget. Iya. Ingat pesan ayah kan? Ayah Rahman ada, jadi itu di KKB ada penasehat namanya Ayah Rahman Afri namanya. Dia salah satu orang yang berperan penting di KKB karena banyak saran atau banyak nasihat dari beliau yang emang kita tuh bener-bener tersentuh atau tergerak dari omongan beliau gitu. Pernah kan dia omong sama Ayah Rahman? Iya. Sama paduka kita Marcel Anto. Iya. Marcel Widianto, Marcel Widianto. Pengen kan kayak Marcel? Pengen bang. Pengen kan kayak ayah? Iya. Bisa main di film segala macam. Di TV. Di TV. Nanti kita bakal sepanggung lah sama Marcel. Ini. Yang penting konsisten, kembangin potensi, sabar. Bang. Ayah selalu ngomong gitu soalnya. Rezeki nggak ada yang tahu. Iya. Awal lu cuma cengar-cengir doang kan? Di KKB cengar-cengir. Sampai lu tuh udah bener-bener jadi ya anak KKB udah bener-bener nganggep lu bocah KKB. Sampai gile tuh pernah WA gua, "Bang, Angga nggak dimasukin grup KKB apa bang?" Gitu. Iya dong, Iya. lu WhatsApp gua kayak begitu. Jawabnya cuma iya ntar. Tapi nggak dimasukin masuk. Karena kok gini, Le. Gua bukannya nggak mau masukin, tapi gua ngeliat lu konsistensi lu untuk masuk KKB atau untuk ngebesarin nama KKB tuh gimana? Iya. Apa lu sekedar cuma nyari followers? Apa lu sekedar cuma nyari exposure dan lain-lain? Tapi ternyata enggak. Pada akhirnya lu gue masukin kan? Iya.
karena prosesnya. Oke. Banyak orang yang minta masuk KKB tapi kita tolak. Jadi nggak semudah itu guys. Oke guys. Lu bisa ngomong kayak gini berproses dong. Iya. Ya kan? Berarti lu first time ada di podcast ini. Iya, first time Nih. podcast. Iya. Ya kalau yang ada channel itu pengen nge-podcastin Gele, banyak cerita-ceritanya dia yang emang patut dikulik buat jadi contoh yang orang-orang lemah akan bulian. Iya, sama kayak gua lah. Iya, itu banyak orang-orang di luar sana sepertinya kayak nggak bisa dia nanganin pembulian tuh dengan cara apa, dengan cara apa itu nggak bisa. Dan lu bisa nih, makanya lu udah bisa ngasih contoh ke mereka gitu. Dengan apa ya, dengan cerita kayak begini. Jangan pantang menyerah. Temen gue jerawatan, malu lu Le. Ada temen gue jerawatan 1 itu malu, nggak berani keluar rumah. Kena sinar matahari ditutupin, ada temen-temen gue kayak Insecure gitu. ya bang ya. Iya, kalau anak zaman sekarang kan insecure gitu kan. Ya, bahasanya insecure. Iya. Lebay gak sih? Iya, lebay banget. Lebay banget ya. Cuman jerawat masalah 1 doang gitu. Mau dilihat cakep kali bang sama cewek-cewek ya. Iya. Cakep mah jangan muka ya. Iya. Dompet. Iya, dompet yang tebal. Wah. Isinya merah biru. Wah. Apa itu? Duit. Berapa apa? Bunga. Tapi ada di lu bandel tuh segimana sih, Le? Lu ngerasa ketika lu ngelakuin hal anjing gua bandel banget tuh apa? Apa? Enggak, gua nggak bandel. Lu ngerasa kayak ya udah jalannya lurus gua jalan gua lurus aja gitu. Iya. Nggak ada hal-hal yang kayak berbau kenakalan banget gitu. Enggak ada enak-enak kalau aja bocah lah gitu. Ya kayak apa? Nyolong. Ya. Pernah nyolong di warung gitu. Beng-beng ya kan warung gitu. Oh, beta. Iya. Oh. Nabati. Beta kan abati yang 1 lagi. Iya. Enggak, yang 2000-an. Oh, yang gede. Ya buat ada abati yuk endorse Gele bisa. Kan lu betaknya bukan di pabrik nabatinya anjing. Lu kan betaknya di warung. Iya. Takut orang warung sama ke YouTube gitu. Lu tuh selama ini pernah nggak sih lu kayak ngerasa suka sama cewek atau tipikal cewek lu tuh kayak apa sebenarnya? Suka mah namanya waras gitu anak laki ya kan. Suka pas tuh. Kalau tipikal gua penting seagama ya kan. Oh, agama jadi sudut pandang lu Iya. yang lebih ini ya. Iya. Terus Ya pada kayak seininya orangnya lah baik gitu. Oh, yang penting mah basic lah ya, Iya, basic di basic. perempuan gitu. Lu nggak mandang fisik kan? Nah, kalau misalkan ada cewek hidungnya kebalik lu mau? Iya. Dia baik, cakep, tapi hidungnya kebalik kalau hujan tuh banjir hidungnya gitu. Ikan kalau bang Lah katanya yang penting itu. kagak itu kan nggak gitu juga. Balik, Bang. Enggak gitu juga berarti ya. Oh, yang normal lah gitu ya. Normal. Oke. Tapi lu pernah nembak cewek kah? Nggak pernah lah. Ditolak kah? Ditolak lah. Ditolak. Mentah atau dengan cara baik-baik? Matang bang. Matang. Iya. Nolaknya. Matang. Berarti lu nggak ngerasa kayak sakit hati kan? Enggak. Cuman kecewa pasti Iya. ada ya. Sakit hati enggak? Ada tuh lu pernah. Kenapa lu nembak cewek itu? Cakep bang. Udah kenal lama? Kenal lama. Lu suka sama dia karena apa? Karena ya deket aja gitu mungkin nyamannya. Sedikit banyak lu udah tahu dia gitu lah ya, Iya. sifatnya kayak Nah. gimana gitu. Tipikal cewek lu gitu, lu pernah ditolak cewek berapa kali? Sekali doang bang. Abis itu kapok. Iya kamu. Kamu pernah juga bang kita diterima bang. Wah, deh. Sama siapa? Oh, berarti selama ini lu pernah pacaran lah ya? Pernah lah. Pernah. Laki saya pernah. Wih, sombong juga. Berapa lama? Nggak lama-lama bang. Berapa bulan lah? Sekiranya berapa bulan? Berapa? Itulah udah. Setengah tahun. Iya. Setengah tahun tuh pengucapan biar dilihatnya lama, biar didengarnya lama. Setengah tahun padahal 6 bulan kan. Setengah tahun. Kalau tahunnya itu katanya lama banget. Iya, lama banget gitu. Oh, lu pernah asmara, pernah ngerasain kasmaran juga ya berarti ya. Kayak diucapin selamat pagi, jangan lupa makan gitu. Tapi
tanpa lu ngucapin kayaknya gue udah tahu gitu kalau itu tuh udah pagi, kalau gue lapar gue pasti makan gitu kan. Iya, itu kan namanya juga Bahasa-bahasa yang terlalu basi gitu. Iya. Seharusnya kan kayak Angga jangan lupa sholat ya gitu. Iya. Kewajiban dong. Iya, kewajiban nomor 1. Iya, kalau makan kan kayak ya kita lapar pasti makan kok Pasti gitu. makan. Tapi kalau untuk kewajiban kan kadang-kadang kita lupa gitu. Iya. Nah, aku udah diingetin sama pacar gitu. Harapan lu ke depannya gimana? Harapan gua ke depannya ya di keluarga KKB nih bertahan lama ya kan, terus naik bareng-bareng. Wih, keren. Pengen gak sih lu main bioskop, main layar lebar gitu lah? Pengen apa? Pengen banget ya. Pengen. Tapi sampai sekarang tuh teman-teman yang belum tahu tuh progres Angga atau Gele ini di KKB tuh progresnya tuh ya termasuk cepet lah gitu. Soalnya kita tahu kenapa kita bilang cepet karena awal kita kenal Gele atau Angga ini orangnya gitu doang, senyum doang, diajak ngomong nyengir. Tapi ketika lu program pertama yang lu ikutin apa sih? Fitgram ya? Fitgram dulu ya, Iya, main ya, Fitgram. Instagram. Terus akhirnya kita coba Gele untuk main film pendek. Lu yang pas kata anak menang di Telkomsel belum main? Belum main. Itu. Iya, belum. Oh, nggak ikut ya itu ya Nggak lu ya? ikut, iya. Nggak ikut. Angga minta skrip nggak dimasukin. Banyak anak KKB yang nggak main juga soalnya. Dan itu anak KKB yang nggak main baper. Dan keluar. Gua langsung ya. Iya. Nggak kuat ya. Nggak keluar. Nggak kuat. Karena mereka nggak mau bertahan dan bersabar. Iya. Buktinya lu sabar lu main kan? Iya. Dikasih program apa di KKB? Pakai Pemakai podcast. case. Diundang jadi narasumber dong. Iya. Podcast nih guys. Pemakai lu pemeran utama kan? Pemeran utama langsung lu dikasih program dan ditunjuk buat jadi pemeran utama. Yang lu rasain apa ketika lu jadi pemeran utama di program film pendek di KKB yang judulnya Pemakai. Itu perasaan lu kayak gimana? Senang. Hmm. Cuma deg-degan juga. Deg-degannya apa? Ya takut gimana gitu kan. Mau tanggung jawab ya, soalnya Iya, lu peran utama. Tapi sampai sekarang lu the best, maksud gue acting lu berkembang. Apalagi yang film yang teman-teman kita lagi ngikutin film festival di Net TV gitu. Tetap pemeran utamanya Gele ini. Karena ya dari segi muka kan enak dibully, enak digamparin, tendangin, enggak kayak gitu. Dan jadi kayak Gele ditunjuk sama anak-anak buat jadi pemeran utama gitu. Jadi di KKB itu nggak ada nih rasa sirik atau ya dia mulu, itu nggak ada. Kita sebisa mungkin kita bagi rata job desk masing-masing dan lainnya itu kita bagi rata gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman nganggapnya kayak ya dia mulu bang gitu, ada saatnya nanti. Buat Gele sekarang Gele nih jadi pemeran utama, besok Gele udah naik ke layar bioskop, pemeran utamanya pasti ganti tuh gitu. Pengen deh main. Ntar kapan-kapan kalau misalkan Marcel Widianto syuting terajak, tenang. Tapi gak usah sama Dodi lu, Iya. lu aja sendiri. Aja. Lu dari Tangsel berani gak berangkat sendiri ke sini? Kemarin juga kesini sendiri bang, Oh. bagi memori. Oh siap. Berarti lu ready ya kalau gua Ready, calling, bos. mau ikut gak gitu? Iya. Gas, Gas. serius. Serius. Oke, mana nanti. baik. Nanti gua request sama Marcel biar lu ngikut Marcel syuting. Iya. Ya enggak? Seru tau. Lightingnya gede banget, Nggak kayak gini. Jadi malah main dah. Oh. Gede lagi. Dikit lagi. Lalu bisa dimasukin dalam lighting mah. Tenang dong boy. Nanti intinya kita nggak usah ngajak Dodi. Iya. Ya. Iya. Dodi? Dia songong dia bang. Goblok. Tahu bang suaranya. Siapa itu? Goblok. Siapa itu? Lu gampang. Itu. Dodi itu. Oh. Perasaan gua nggak ada deh. Iya. Aku kayaknya nggak kelihatan juga bang. Suaranya doang. Nah menurut lu Dodi kita undang nggak nih di podcast kehidupan ini? Itu diundang cuma ntar aja lah bang. Ntar ya, Iya. ntar. Kayak ceritanya nggak menarik juga ya kan? Be aja. Lu berteman sama Dodi itu apa? Udah berapa lama sih? SMP, masuk SMP. Masuk SMP udah berteman sama Dodi? Masuk SMK. Oh SMK. Oh berarti belum lama banget ya? Belum lama banget. Tapi udah berasa lama dong. Udah tahu satu sama lain. Lu tahu Dodi tahu lu. Iya. Udah tahu. Udah.
hal yang ngejengkelin dari Dodi itu apa sih? Bocah yang lelet Ram. Iya, itu doang. Ya, Bocahnya lelet. lelet. Ntar abis podcast ini nih, Iya. kalau dia masih lelet kabarin gua. Iya bang, oke. Dia nggak bakal lelet lagi. Nah, Kalau kata Atok mah ya, lo tau Atok kan Bang Atok? Iya. Kalau lelet di KKB itu ya paling bertahan 2 minggu lagi lah. Iya dulu. Iya. Kumis ke kanan. Kamis depan Iya, ya. Kamis depan. Kamis depan maksimal ya. Iya. Kan bisa di hari Rabu, Senin, kan nggak ada yang tahu kan? Iya nggak ada yang tahu. 3 bulan. Ya maksimal lah, Kamis lah ya. Iya, Kamis. Kabarin gua kalau dia masih lelet. Oke bang. Misalkan Gele ada kan di grup biasanya ada dong Iya. kita syuting kan. Gele syuting on cam jam 10 ya, datang jam 9 gitu. Kalau dia masih lelet, kabarin gua. Iya. Enggak gua kasih scene dia buat main. Cuma datang doang. Ya kan? cuma datang lu Iya. nggak ngaruh lah, biarin aja biarin. Nggak Beda dibawa. rasa. Iya. Yang gitu emang bisa. Ada yang Soalnya ngedumel. lagi, iya. Iya. Kayaknya udah nggak beres ya podcast Iya. ini. ya. Kayaknya masih nggak Iya. belum beres bang. Dan pesan-pesan lu buat orang-orang yang sering dibully apa nih? Ya itu, nggak usah ngebales, ikhlas aja lah. Nggak usah ngebales, ikhlas. Nggak usah ngebales tapi ikhlas ya. Iya. Kalau orang ngadepin pembulian itu sakit hati pasti loh. Pasti. Karena gue juga Iya. korban pembulian gitu. Tapi gimana caranya ya itu yang tadi gue bilang. Salah satu cara untuk ngebantai pembulian yaitu satu pembuktian. Bukti ya. Lu buktiin apa yang bisa lu buktiin buat mereka. Iya. Buat lu semua gila yang dulunya sering dibully 6 tahun bertahan lama banget itu. Ya mungkin gua nggak selama Gele ya dibulinya gitu. Dan Gele caranya itu cara Gele buat ngebantai atau ngebantah pembulian itu caranya udah paling bener banget. Sabar sama ikhlas. Kalau gua beda tuh. Salah jalan gua buat Kalau lu bacokin ya bang. Gak dibacokin Oh, juga. nggak bacokin. Dulu kan masih ya ngambil jalan simpel lah kalau kayak gitu. Makanya gua ambil jalur itu. Karena pada fase itu yang begitu yang ditakutin gitu. Iya. Makanya gua ngambil jalur itu. Lebih segening gitu. Iya. Biasanya gitu. Dan lu salah satu orang yang hebat sih. Nanggepin pembulian dengan cara ikhlas sama sabar itu the best banget. Tangan buat Angga Gele. Luar biasa. Buat lu semua yang pengen undang Gele bisa langsung DM Instagramnya apa Le? Erlangga titik SLWNG. Nah, Selewang tuh ya. Iya. Atau yang cari aja nanti di Instagram kami Kirim Berkah ya. Iya. Kita buat semua jangan lupa saksikan konten-konten podcast kehidupan lainnya. Nanti bakal ada narasumber ya untuk sekarang narasumber dari anak-anak KKB karena anak-anak KKB di balik kehidupannya itu bener-bener fight untuk kehidupan sih, untuk bertahan hidup tuh parah gitu. Mungkin di luar sana banyak yang lebih parah tapi kita di sini gak baik-baik aja gitu. Iya. Oke, Mungkin pasti. bisa memotivasi lah ya. Bisa tukar pikiran sharing Iya. ya. Kalau misalkan lu ngerasa kayak gue ngerasain yang itu tuh, oh berarti gue harus kayak gitu gitu. Kayak lu tadi, wah gue juga sempet dibully nih, wah berarti caranya sabar sama Iya. ikhlas gitu. Tujuan podcast kan itu gitu kan. Iya. Oke, kira tetap semangat buat ngembangin karirnya di dunia acting. Siapa tahu kita nggak ada yang tahu. Iya. Lu naik ke layar lebar, itu tujuan kita sama-sama gitu kan. Iya. Supaya KKB bisa lebih maju lagi. Untuk podcast sekian bersama Angga Gele cukup sekian. Saksikan konten podcast kehidupan selanjutnya.